Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup itu yang berkaitan dengan suara anak-anak. Saudaraku yang tamat Allah SWT yang menonton video saya ini, kita dari Masjid Taman Masu Sejahtera Jepang, kita telah membentuk yaitu amil zakat fitrah. Jadi ingin dijelaskan bahwasanya setiap tahunnya kita mengadakan yaitu amil zakat fitrah, yaitu panitia pengumpulan zakat fitrah. Ingin saya sampaikan, jadi ada 8 golongan ya yang berhak. Ini ada ustaz-ustaz semua nih, tolong di korek ya. Jadi 8 itu ya, diantaranya pertama itu mu'alaf ya, fakir miskin, dan itu orang yang terlilit utang, apa itu fisabilillah, siapa lagi? Musabil. Apa? Musabil itu termasuk guru ya, yang menuntut ilmu. Nah, ada 8 lah ya, ini pokok-pokoknya ya. Jadi kalau misalnya dikata ada pertanyaan, Pak Haji, di Jepang kan nggak ada ini, nggak ada fakir miskin, tapi mualaf kan ada. Pak, misalnya pertanyaan banyak lah, nggak apa-apa supaya tahu. Mualaf Jepang kan kaya-kaya, bukan mesti kayanya, ya kan ini kan apa ilmunya, haknya itu juga sebagai siar. Jadi dia nggak tahu apa nih, kadang-kadang kita kasih kan apa, wah mata siaran aja, saya nggak perlu katanya. Bukan gitu, ya kan? Anda karena baru masuk Islam, ini diantara dari rukun-rukun Islam kita. Oh iya, ambil aja. Kalau dia saya nggak mau dikasihkan kembali, nggak apa-apa, yang penting hak kita terpenuhi. Jadi yang ingin saya sampaikan saudara, zakat itu kan ada 2 ya. Pertama zakat mal. Zakat mal yang sering disampaikan oleh orang-orang di sini, bos-bos kita di sini. Zakat mal disampaikan kepada keluarganya sendiri, itu abdol. Itu zakat mal, zakat harta 2,5%. Tapi kalau zakat fitrah itu zakat diri, personal ya. Jadi itu di jiwa. Jadi di mana kita berada, di situ kita. Terkecuali di tempat kita berada itu di hutan, nggak ada orang, nggak ada masjid, itu boleh kita salurkan ke Indonesia ya. Kayak ini pengalaman saya tahun 91, saya itu tinggal di tengah pulau di Hiroshima. Jadi di risau kayak mana zakat fitrah nggak ada, Tokyo jauh ya, kita kirim ke Indonesia ini bisa. Tapi kalau kita di sini sudah diumumkan bahwa saya sini ada ambil zakat fitrah, ada masjid, di situ kita salurkan kepada panitia itu. Kenapa? Kita beribadah, saudara-saudaraku, anak-anakku, teman-teman, dengan ilmu. Sedikit kita beribadah dengan ilmu mencukupi. Banyak-banyak kita beramal, ya kan, tanpa ilmu sia-sia. Ya, jadi kalau misalnya kita di sini, seandainya kita tidak keluarkan zakat kita di sini, tidak selalu masjid, maka pertama, jadi kita itu nggak percaya dengan ambil zakat fitrah yang dibentuk masjid. Ya. Kedua, puasa kita diragukan. Pak Haji kok bisa bilang gitu? Jelas. Kenapa kita di sini dapat rezekinya di Jepang, ya kan? Dapat rezeki di Jepang, dan jiwa kita di mana? Di Jepang. Sudah gitu di sini ada dibentuk ambil zakat fitrah, ada masjid. Kita sholat di masjid, ya kan? Dan itu maaf cakap, kita buangnya juga hari-hari di sini. Logikanya gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih abdolnya, marilah kita belajar, tanya sama guru-guru kita, ataupun datang sendiri ke masjid. Sini banyak guru kita nih, ustaz-ustaz semua nih. Nanti ustaz juga nih. Ya sudah, itulah lebih kurangnya ya. Jadi untuk tahun ini, tahun yang lalu 1.500 per jiwa. Tahun ini keputusan dari Islamic Center Tokyo 2.000 per jiwa. Kalau beras 2,5 kilo. Jadi kalau misalnya semua beras kita, setelah kita hak orang-orang di Jepang ini misalnya mualaf pertama kita penuhi, baru selebihnya, bukan sisanya, selebihnya kita kirim ke Indonesia. Jadi ini penitia ini, Pak, tempat saya mau ada bagian untuk sana, boleh. Nah, tanggung jawab di sana kan, kita kasih, nanti kita bagi. Jadi ini alhamdulillah hampir setiap tahun hampir seluruh Indonesia kita salurkan. Kita bagilah kan, kayak Aceh, Medan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi yang maksudnya dia harus bertanggung jawab, dan tanggal 25 insya Allah kita nggak terima lagi. Kenapa? Zakat fitrah ini harus diterima kepada orang yang berhak menerimanya sebelum sholat Id. Kalau lewat dari situ berdosa kita, nggak sampai pada yang berhak menerimanya. Jelas saudara? Nah, jadi kenapa tanggal 25? Tanggal 26 Ustadz Paris mau pulang, kita titip sama beliau. Pertama, menghemat ongkos kirim ya, gitu.
Jadi ini kita udah bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan misalnya titip juga boleh. Titip juga boleh disebutkan namanya ya kan. Nanti Pak Haji atau di sini misalnya Mas apa namanya? Mas Robi, di antaranya itu Mas Isan, Mas Ari. Ya, titip boleh. Nanti titip beliau nanti serahkan kemari. Pak Haji, ini titipan zakat fitrah dari saudara saya, saudara kita yang namanya ini, yang diwajibkan atas dirinya tahun ini, saya serahkan kepada Bapak untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ada ikrarnya, ya kan? Seperti orang nikah itu kan ada ijab kabulnya kan? Nah, itu sunnah, nggak wajib. Kalau dikasih aja gitu tulis ya, insya Allah Allah Maha tahu. Ya saudara, jelas. Seandainya kurang jelas, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi saya di nomor WA plus 81 80 4300 1957. Satu lagi, kemungkinan kita ya kan, kita satu lagi ya, kita dengan Indonesia tanah air waktu puasanya kan nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena waktu itu di Islamic Center Tokyo tidak bisa melihat hilal karena mendung berat, ya, mendung berat. Kemungkinan seandainya nanti melihat hilal yang bisa udah jatuh 1 Syawal, kemungkinan kita Syawalnya mungkin bersama dengan Indonesia, yaitu hari Ahad ya. Kalaupun tidak, hari Senin. Hari Senin jadinya. Jadi kalau hari Senin hari kerja ya. Sayang sekali, tapi jangan takut saudara, anak-anakku yang tampan-tampan yang beriman, jangan takut. Kalau misalnya hari kerja, kita buat 3 tahap sholat idnya ya, kebiasaannya. Yang pertama kita mulai jam 7 pagi, begitu jam 8 dan jam 9 yang terakhir. Silakan pilih. Tidak ada kesulitan, kalau ada kemauan tetap ada jalan ya. Yang nggak mau nih susah, nggak ada jalannya ya. Jadi kalau jam 7 cuman sholatnya cuman setengah jam aja bisa balik kerja ya, gitu aja. Dan kalau misalnya jauh boleh iktikaf di sini ya. Di sini bawa anduk, bawa sikat gigi, sabun semua, bawa kain perlengkapan, mandi, bisa sholat. Udah gitu sarapan, udah pergi kerja. Tidak ada yang susah ya. Kalau ada kemauan, insya Allah dimudahkan. Demikian saudara, anak-anak saya yang teman-teman dan teman pengumuman dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan kepada teman-teman pengumuman ini supaya mereka tahu adanya, supaya mereka bisa beramal bersama-sama kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.